Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan metode tentang merge sort. Adapun anggotanya, saya sendiri Apriansah. Dan nama saya Muhammad Farhan Hanif. Saya Sulistiani Amanda. Dan saya sendiri Andini Regista. Dan saya sendiri Wisnu Fauzan Pahlepi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian merge sort. Merge sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Algoritma ini ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Algoritma pengurutan data merge sort dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer, yaitu dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian, kemudian menggabungkannya kembali. Pertama, data dipecah menjadi dua bagian, di mana bagian pertama merupakan setengah atau jika data genap, atau setengah data minus 1 jika data ganjil dari seluruh data. Kemudian dilakukan pemecahan kembali untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari satu data tiap blok. Setelah itu, digabungkan kembali dengan membandingkan pada blok yang sama apakah data pertama lebih besar daripada data ke tengah plus 1. Jika ya, maka data ke tengah plus 1 dipindah sebagai data pertama. Kemudian data ke pertama sampai ke tengah digeser menjadi data kedua sampai ke tengah plus 1. Demikian seterusnya sampai menjadi satu blok untuk seperti awalnya. Sehingga metode merge sort merupakan metode yang membutuhkan fungsi rekursi untuk penyelesaiannya. Algoritma dirumuskan dalam 3 langkah berpola divide and conquer. Berikut menjelaskan langkah kerja dari merge sort, yaitu yang pertama, divide, memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian. Yang kedua, conquer, setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Yang ketiga, kombinasi, mengkombinasikan dua bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Nah, prosedur rekursif berhenti jika mencapai elemen dasar. Hal ini terjadi bila mana bagian yang akan diurutkan menyisakan tepat satu elemen. Sisa pengurutan satu elemen tersebut menandakan bahwa bagian tersebut telah terurut secara rangkaian. Jadi pada slide selanjutnya ini ada 8 angka dan kita akan membagikannya jadi 4, lalu kita membagikannya jadi 2, lalu kita memisahkan jadi 1. Kemudian kita akan baru mengurutkannya dan sambil menggabungkannya menjadi 2 data. Jadi kita menggabungkannya sambil mengurutkannya jadi 5, 6, 1, 3, 7, 8 dan seterusnya 2 dan 4. Lalu setelah itu kita menggabungkannya lagi dengan 2 data jadi 4 data sambil mengurutkannya juga 1, 3, 5, 6 dan selanjutnya menggabungkannya lagi 2, lalu yang kedua 4, lalu 7 dan kemudian 8. Lalu dengan 4 data ini kita gabungkan lagi jadi 8 data dan kita mengurutkannya 1, 2, 3, 4, lalu 5, 6 dan 7 dan kemudian 8. Jadi begini cara mengurutkannya simulasinya. Lalu pada slide selanjutnya ini adalah contoh perhitungan angka sebelum diurutkannya 6, 3, 5, 1, 8, 2, 4 dan 7. Ini adalah proses pengurutan metode merge sort yang pada slide sebelumnya. Jadi di sini ada begini metodenya dari 8 data ini kita bagi dulu menjadi 4 bagi 2. Lalu 4 data tadi dibagi lagi 2 jadi 2 di kiri, 2 di kanan. Lalu setelah itu 2 tadi dipisahkan lagi, dibagi lagi menjadi 1. Jadi semuanya menjadi terpisah semua datanya. Ini seperti faktorisasi kalau nggak salah.
Setelah kita membaginya menjadi satu-satu, kita ini akan menggabungkannya lagi. Namun ketika kita menggabungkannya lagi itu kita sambil mengurutkannya. Jadi di sini ada 6 pada gambarnya ada 6 3 5 1 8 2 4 7. Ini kan udah dipisah semuanya. Nah, 6 sama 3 itu yang lebih kecil itu kan 3. Jadi kita gabungkan dengan menaruh angka pertama itu 3 dulu, lalu baru 6. Dan selanjutnya juga begitu cara pengerjaannya. Di sini ada 5 dengan 1. Jadi 1 dulu yang kita taruh di kiri, lalu yang kanannya 5. Begitu juga dengan 8 2 4 7. Kita taruh dulu 2 baru taruh 8. Dan yang paling kanannya taruh dulu 4 baru taruh 7. Nah, lalu kita akan menggabungkan menjadi 4 data. Jadi 3 6 1 5 itu kita yang sebelah kiri kita gabungkan menjadi 4 data, yaitu kita taruh 1 dulu karena paling kecil adalah 1. Lalu paling kecil kedua itu adalah 3. Kita taruh 3. Dan paling kecil ketiga itu adalah angka 5. Kita taruh ke 5. Dan yang terakhir 6. Pengerjaannya sama juga seperti yang sebelah kiri, yang kanan juga gitu. 2 4 7 8. Dan setelah itu baru kita urutkan lagi. Kita gabung menjadi 8 data seperti di awal. Jadi kita urutkan. Pertama itu 1, yang kedua 2, kita taruh 2, ketiga 3, lalu 4, lalu 5, 6 dan seterusnya. Dan yang gambar sebelah kanan juga seperti itu. Kita lanjut saja. Nah, ini nih step by step yang tadi saya jelaskan. Ya, yang pertama larik tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Nah, tadi kan ada 8, jadi kita bagi menjadi 2, yaitu 4 dengan 4, 6 3 5 1 dan 8 2 4 7. Lalu yang step kedua, yaitu kedua larik kemudian diurutkan secara terpisah sehingga menjadi 6 3 5 1 8 2 dan 4 7. Dan step ketiganya, ketiga larik kemudian diurutkan secara terpisah sehingga menjadi 6 3 5 1 8 2 4 dan 7. Jadi ini semuanya udah dipisah jadi satu-satu jadinya. Lalu step keempatnya, sebuah larik baru dibentuk dan sebagai penggabungan dari setiap 2 larik dan diurutkan sehingga masing-masing larik memiliki nilai 3 6 1 5 2 8 dan 4 7. Lalu yang kelima, bentuk larik baru lagi yang merupakan penggabungan dari setiap 2 larik dan diurutkan sehingga masing-masing larik memiliki nilai 1 3 5 6 dan 2 4 7 8. Lalu langkah terakhir yaitu penggabungan dari masing-masing larik ke dalam larik baru yang dibuat sebelumnya sehingga memiliki nilai baru, nilai 1 2 3 4 5 6 7 8. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Semoga bermanfaat. Hidup mahasiswa. Hidup. Sabinga. Sabila masa enggak. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga video kami kali ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.